Shalom guys, gimana kabarnya nih? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan ya. Bulan ini kita belajar tema baru. Ada yang tahu? Yap, kita belajar pengendalian diri. Apa yang nggak bisa kita kendalikan di hari ini bisa ngerugiin kita di masa depan loh. Yuk kita dengerin ajaran firman Tuhan di KCC secara rutin agar kita bertumbuh dewasa seperti yang Tuhan mau untuk kita di tahun ini. Buat teman-teman yang butuh didoain, silahkan share di kolom komentar ya. Kalau doanya udah dijawab, jangan lupa share juga di kolom komentar, biar yang membaca terberkati dengan kesaksian kamu. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah. Yuk sama-sama kita menghormati hadirat Tuhan, tetap menyembah, catat firman-Nya, dan memberi persembahan yang Tuhan ajarin. Tuhan berkati semua. Halo guys, Shalom. Yuk cek pengumuman KCC minggu ini. Puji Tuhan nih, Jakarta udah ada di PPKM level 3. Tapi untuk menjaga situasi tetap kondusif, ibadah online akan tetap dilaksanakan selama bulan September ini. Video ibadah akan di-share setiap hari Minggu jam 10 pagi melalui YouTube dan Facebook. Doa pagi KCC diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sampai jam 6.30 via Google Meet. Link Google Meet akan di-share di IG kita di @kcc_kingdom. Mari menyembah dan membangun keintiman bersama Bapa di sorga melalui doa pagi. KCC juga punya Keyvotion, renungan singkat 1 menit yang di-share setiap hari melalui IG KCC yang pastinya akan membantu teman-teman untuk bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan untuk teman-teman yang butuh dukungan doa, teman-teman bisa mengisi link permohonan doa yang disediakan saat ibadah online berlangsung di Facebook KCC Kingdom atau pada bio Instagram @kcc_kingdom. Untuk informasi seputar pelayanan KCC, silakan follow IG KCC @kcc_kingdom, Facebook KCC Kingdom, email kingdom.kcc@gmail.com, atau teman-teman bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor yang tertera. Yuk siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan dimanapun teman-teman mengikuti ibadah, mari tetap lakukan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian pengumuman KCC, stay safe and healthy, God bless you.
saya ingin sedikit sharing tentang tema KCC bulan ini, yaitu tentang pengendalian diri. Sebelum saya melihat secara lebih luas, saya menarik ke dalam diri saya sendiri. Apa sih yang paling sulit saya kendalikan dari dalam diri saya? Dan ternyata yang paling sulit saya kendalikan yaitu pikiran saya. Saya adalah orang yang mudah cemas, takut, overthinking, dan bahkan negative thinking. Yang terkadang yang saya takutkan, yang saya cemaskan adalah hal yang belum pernah terjadi sama sekali. Entah kenapa, itu sering saya alami, yang sering juga mengakibatkan saya menjadi stres atau depresi. Kemudian, saya menarik secara lebih luas, apa sih yang paling sulit dikendalikan oleh orang banyak? Dan ternyata, fakta menurut data dan Pusat Informasi Kementerian Kesehatan, ada 800.000 jiwa yang meninggal per tahunnya karena bunuh diri akibat stres atau depresi. Bahkan, dalam setiap 40 detik sekali dikatakan ada satu orang yang memutuskan untuk bunuh diri karena stres atau depresi. Di Indonesia sendiri diperkirakan ada 9.000 jiwa yang meninggal karena bunuh diri hingga pada tahun 2018. Lalu apakah yang menjadi pemicu utama orang-orang banyak mengalami depresi, bahkan banyak juga yang sampai memutuskan untuk bunuh diri? Menurut artikel dan penjelasan psikolog yang saya baca, orang-orang yang sampai memutuskan untuk bunuh diri, mereka itu mengalami yang namanya gangguan kesehatan mental yang diakibatkan dari tadi yaitu ketidakmampuan mereka dalam mengendalikan pikiran mereka. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental itu yaitu keadaan sejahtera di dalam satu individu yang mampu menanggulangi setiap keadaan yang dia alami. Orang-orang yang memiliki kesehatan mental juga diasumsikan mampu berpikir dan bertindak lebih rasional, bahkan lebih stabil dan positif dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Lalu apakah yang menjadi pemicu utama orang-orang banyak mengalami depresi? Bahkan banyak juga yang sampai memutuskan untuk bunuh diri. Menurut artikel dan penjelasan psikolog yang saya baca, orang-orang yang sampai memutuskan untuk bunuh diri, mereka itu mengalami yang namanya gangguan kesehatan mental yang diakibatkan dari tadi yaitu ketidakmampuan mereka dalam mengendalikan pikiran mereka. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental itu yaitu keadaan sejahtera di dalam satu individu yang mampu menanggulangi setiap keadaan yang dia alami. Orang-orang yang memiliki kesehatan mental juga diasumsikan mampu berpikir dan bertindak lebih rasional, bahkan lebih stabil dan positif dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Salah satu cara yang ingin saya bahas bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita yaitu dengan cara mindfulness. Apa itu mindfulness? Kata mindfulness sendiri berarti sadar atau perhatian. Secara simpel, mindfulness berarti kemampuan seseorang untuk benar-benar hadir sepenuhnya 100% pada momen tertentu dan bebas dari distraksi. Kita bisa melatih menjadi mindful secara sadar terhadap pikiran dan perasaan yang kita alami. Dr. Profesor Richard Davidson mengatakan melatih mindfulness merupakan peluang untuk berhenti sejenak, mengamati dan menerima situasi diri, supaya kita bisa menghindari untuk terjebak di dalamnya. Mari kita cek diri kita masing-masing. Sudah cukup mindfulkah kita? Artinya sudahkah kita 100% sadar dengan menerima keadaan kita hari ini tanpa terikat oleh masa lalu dan terbebani oleh masa depan? Dan tanpa berdasarkan penilaian dan penerimaan orang lain? Dalam Alkitab sendiri dikatakan di Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 sampai 14, Engkau membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi dikatakan di Alkitab bahwa kita itu dahsyat dan ajaib. Pasti kita bernilai, pasti kita berharga. Jadi mari kita hari ini memaksimalkan apa yang ada dalam diri kita. Kita lakukan sesuai dengan apa yang kita bisa tanpa memikirkan hal-hal yang tidak kita miliki, tanpa memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Selain itu dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi mari kita fokus dengan apa yang ada di dalam diri kita terima apa adanya diri kita secara 100%, tanpa memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan atau hal-hal yang tidak bisa kita ubah sama sekali. Semoga kita semua semakin hari memiliki kesehatan mental yang baik, supaya kita maksimal, supaya kita produktif, supaya kita bisa berkontribusi terhadap lingkungan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Saudari Christine, dan saya berharap saudara terberkati dengan apa yang disampaikan. Nah, untuk melanjutkan khotbah yang saya mau sampaikan, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebentar yuk. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat pada hari ini kami datang sekali lagi Tuhan, menghampiri Engkau dalam kekudusan-Mu. Kami sungguh-sungguh mengasihi firman-Mu, mengasihi hadirat-Mu ya Tuhan. Kami nggak bisa hidup tanpa hadirat-Mu ya Bapa. Pimpin sekali lagi kami dalam perenungan firman ini, biar Tuhan urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkaulah yang berbicara, Engkaulah yang akan meneguhkan apa yang hamba sampaikan. Terpuji nama Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tadi kalau saudara mengikuti apa yang disampaikan oleh Christine, maka saya dapat bahwa salah satu kebenaran yang penting untuk kita bisa mengendalikan diri kita adalah mindfulness. Artinya kita percaya 100% bahwa hidup kita, identitas kita di dalam Tuhan, ya. Bukan melihat masa lalu, bukan juga terbebani dengan masa depan, tapi kita aman dengan bagaimana cara Tuhan memandang kita. Nah, saudara, berbicara tentang pengendalian diri, saudara, tiap person, tiap orang pasti mengalami dengan berbagai area yang berbeda-beda. Seperti yang disampaikan oleh Christine, dia lagi bahas tentang mental health. Ada banyak orang yang nggak bisa mengendalikan dirinya dalam hal itu. Bagaimana memandang dirinya dengan sehat. Dan mungkin saudara bukan mengalami masalah itu. Mungkin saudara mengalami pengendalian diri yang susah di area mungkin perkataan kita, ya, mungkin sikap kita, apapun itu saudara. Bahwa dalam bulan ini saya berharap saudara sudah belajar sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri kita. Nah, saudara, di minggu terakhir ini, saya akan coba sampaikan bagaimana the how-nya lebih dalam lagi. Apa yang Tuhan taruh di hati saya tentang bagaimana caranya kita mengendalikan diri kita. Saudara siap belajar? Waktu saya nggak banyak, jadi saya akan cepat saja. Amsal 25 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalau saudara ingat, ini disampaikan 2 minggu lalu oleh saudara Albert ya. Saudara lihat bahwa orang yang nggak bisa mengendalikan dirinya seperti kota yang roboh temboknya. Saudara kalau perhatikan sebuah kota ya, kota itu, maka tembok kota itu merupakan pertahanan daripada sebuah kota. Jadi kalau saudara ketika zaman Alkitab ini ditulis, kalau yang namanya tembok itu pertama kali diruntuhkan. Saudara kalau masih ingat kisah dari tembok Yeriko yang diruntuhkan, maka yang pertama kali diruntuhkan adalah temboknya. Ketika temboknya diruntuhkan, maka dengan mudah kota itu akan diduduki oleh musuh. Jadi seluruh pertahanannya ada di tembok. Maka kalau saudara perhatikan tembok Cina dan yang lain-lain, saudara, itu tinggi-tinggi, ya, kuat-kuat, besar-besar, supaya musuh nggak bisa masuk. Jadi orang yang nggak bisa mengendalikan dirinya seperti kota yang roboh temboknya. Jadi kalau bayangkan kota yang temboknya nggak ada, maka dia rentan dengan seluruh serangan dari semua musuh-musuhnya. Jadi demikianlah orang nggak bisa mengendalikan dirinya. Sementara kalau kita dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sementara orang yang bisa menguasai dirinya seperti orang yang menguasai atau yang merebut daripada kota tersebut. Ya. Bahkan dikatakan melebihi seorang pahlawan.
Artinya saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, penting kita mulai perhatikan bahwa waktu kita bisa menguasai dirinya, kita disebut sebagai pahlawan. Sementara yang tidak, seperti kota yang roboh temboknya. Artinya saudara, berbicara tentang tembok, tentang kota, apapun itu ibarat diri kita sendiri saudara. Orang yang bisa menguasai dirinya, ya, berarti itu orang yang mengalami hidup yang penuh dengan kemenangan, ya, hidup yang mengalami sebuah kesenangan di masa yang depan, kekuatan, ya, berbicara tembok. Tetapi sebaliknya orang-orang nggak bisa menguasai diri, ibarat orang yang sudah hancur segala-galanya. Saudara, kita kemarin kalau saudara masih ingat khotbah saya di awal-awal, ada beberapa contoh yang saya sampaikan, ya, bahkan di Alkitab dicatat Esau kehilangan hak kesulungannya. Lihat, dia kehilangan tadi seperti tembok yang tidak ada, kota yang nggak ada temboknya, dia kehilangan itu semuanya. Gara-gara hanya masalah perut sejengkal, ya, saudara, dia kehilangan hak kesulungannya. Sementara lihat Simson, nggak bisa menguasai dirinya akan perempuan yang nama Delila, saudara. Dia kehilangan matanya dan dia kehilangan kekuatannya. Lihat semua, di awal dia nggak bisa kuasai, di depan dia kehilangan banyak hal. Daud apa? Gara-gara nggak bisa menguasai nafsunya kepada Batsheba, bahkan dia tega mengambil istri daripada tentaranya. Alkitab berkata bahwa pedang itu nggak pernah luput dari keluarga Daud. Lihat ya, semua sifatnya sesaat. Makanya saudara berpikir hari-hari ini kalau kita nggak bisa menguasai diri kita, dengar saudara, apa yang saudara hari ini untuk kepuasan hari ini cuman sesaat, saudara kehilangan masa depan saudara. Musa nggak masuk tanah Kanaan karena dia nggak bisa tahan emosinya. Suatu saat Tuhan perintahkan dia untuk memerintahkan batu supaya keluar air. Apa yang terjadi? Karena dia nggak bisa menahan emosinya, karena dia kesal dengan orang-orang Israel. Padahal Musa adalah pribadi yang sangat lembut hatinya. Akhirnya Musa hanya bisa melihat dari jauh tanah Kanaan, tapi nggak bisa memasukinya. Lihat saudara, tidak mudah. Nah, langsung to the point. Bagaimana cara kita mengendalikan diri kita? Kita lihat Galatia 5 ayat 22-23. Ini kebenaran yang luar biasa. Kita akan mulai dari sini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara kalau hitung, ini ada 9 buah. Dimulai dari kasih dan diakhiri dengan pengendalian diri. Artinya saya sebut saudara, ini adalah satu buah dengan 9 rasa. Ya, kalau buah yang kita kenal cuma satu rasanya, ini 9 rasanya. Artinya kalau kita makan buah ini, kita bisa langsung dapat 9 benefit. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Dahsyat bukan? Nah, saudara, apa arti buah? Buah adalah hasil. Nah, di sini kalau saudara nanti baca, saya sarankan saudara kalau mau meneliti ini, bacalah kitab Galatia pasal 5, surat ini, dari ayat yang pertama. Saudara akan mengetahui nanti, saudara, khususnya dari mulai ayat yang ke-16 sampai 26, tentang daging dan roh. Dikatakan dua-duanya bertentangan. Nah, ada buah daging, ada buah roh. Jadi kalau orang hidupnya oleh daging, ada buahnya. Apa itu? Bicara kecemaran, buah keributan, dan segala macam. Saudara bisa baca semuanya. Percabulan dan sebagainya. Tetapi buah roh, kasih, sukacita, dan sebagainya. Pengendalian diri. Ya, ujungnya. Jadi waktu kita mulai intim dengan Roh Kudus, ini juga disampaikan oleh Albert kemarin, waktu kita mulai dekat dengan dia, kita dating, kalau saya kasih gambaran, seperti kita kencan dengan Roh Kudus. Maka yang terjadi, saudara nggak perlu berusaha mati-matian, kita hanya bergaul dengan dia, maka lihat buahnya kita rasakan. Karena nanti beda saudara, konsep yang ditawarkan oleh Tuhan kekristenan bukan hanya berbicara tentang usaha, walaupun ada usaha dari kita, tapi bukan seperti yang dunia gambarkan tentang mengendalikan diri. Jangan salah paham. Pengendalian diri dalam kekristenan artinya itu buah. Buah adalah hasil. Ibarat saudara, perempuan dan wanita
mereka berhubungan intim, lahir anak. Anak itu buah. Jadi saudara, waktu kita mulai dekat sama Tuhan, kita mulai bergaul dengan Dia, buahnya datang. 9 rasanya ya. Jadi nggak bisa dipilah-pilah orang. Jadi gini saudara, waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita dekat sama Tuhan, maka di saat yang sama kita punya kasih, kita punya damai, kita punya sukacita, dan kita bisa mengendalikan diri kita. Ya. Nah, tadi saya bilang, memang itu peran Roh Kudus, itu adalah hasil. Tetapi ada peran kita, ya, ada juga usaha kita, ibarat sebuah hubungan. Makanya gini saudara, saya suka menggambarkan bahwa kekristenan itu berbicara tentang hubungan. Makanya pemuritan adalah hubungan. Itulah inti daripada kekristenan. Nah, kita masuk lebih dalam. Mari kita dalam Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi bagaimana nih caranya? Usaha apa yang kita mesti lakukan? Bagaimana cara kita mulai bersekutu dengan Tuhan? Ya, kita mesti menyalibkan daging. Ya, simpen dulu ya, nyalipin daging. Kita lihat Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kita salibkan daging dan kita mulai hidup oleh roh. Ya, salibkan daging, hidup oleh roh. Kita lihat lagi Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya saudara lihat, waktu kita bisa nyalipin, apa artinya nyalipin? Matikan, karena semua yang disalib pasti mati. Waktu kita mulai nyalipkan daging, dan ingat poin yang kedua, beri diri dipimpin oleh roh. Ya, beri diri kita untuk bersekutu dengan Tuhan, maka kita nggak lagi menghidupi daging. Jadi ingat ya, ada kutub satu, ada satu kutub yang lain, dan dua-duanya kata Alkitab Galatia 5 bertentangan. Nah, saya kasih gambaran. Hubungan antara daging dan roh ibarat antara mantan dengan pasangan yang baru. Makanya judul khotbah saya hari ini adalah lupakan mantan. Saya dulu pernah dapat masukan ini, saudara, dan saya setuju juga dengan statement ini. Cara yang paling baik untuk move on adalah lupain mantan, ya, dan cari yang baru. Jadi gini, kalau kita mau move on, cara yang paling bagus adalah cari yang baru. Karena susah sekali kita ngelupain mantan, susah sekali kita untuk move on. Kalau kita masih, saudara, pertama ingat-ingat mantan, dan yang kedua, oke, saya sudah nggak ingat lagi, coba melupakan, tapi nggak punya yang baru gandengan, sulit. Bukan saya kasih tahu ini sebagai, saya lagi nggak bahas tentang hubungan pacaran, ini hanya gambaran saja. Artinya saya tahu, waktu kita mulai putus dari mantan, jangan juga langsung cari yang baru, ya saya tahu. Tapi jangan kelamaan, ya. Mulai fokus sama yang baru, maka yang mantan akan berlalu. Ya, katakan sama-sama, fokus yang baru, mantan berlalu. Nah, ini contoh aja. Nah, dari sini saya akan coba gambarkan bagaimana hubungan kita dengan Roh Kudus. Jadi hanya ada dua caranya. Bagaimana kita mulai hidup yang baru, bagaimana cara kita mulai bisa menguasai diri kita, bagaimana cara kita mulai bisa membangun hubungan yang baru dengan Tuhan. Yang pertama adalah, tadi bicara salibkan daging. Berbicara bahwa kita harus melupakan mantan. Saya kasih gambaran, menyalibkan daging. Jadi poin yang pertama adalah salibkan daging. Caranya bagaimana? Salibkan itu artinya lupain mantan. Bagaimana caranya? Nah, ibarat kalian punya mantan. Ini bukan hanya bicara untuk anak muda, siapapun. Mau orang tua sekarang juga pasti punya mantan dulu ya. Mungkin ya gitu. Jarang banget yang nggak ada mantannya. Pertama yang saya lakukan adalah, saya kasih tips misalnya. Kalau kita mau lupain mantan, pertama, buanglah foto-fotonya semua. Ini gambarannya. Bakar semua hadiah-hadiah yang dikasih. Ada bajunya, bakar, buang. Itu artinya nyalipin. Itu caranya kita mulai menghapus kenangan. Saya tahu itu nggak mudah. Saya dulu punya cerita cukup lucu dengan istri saya, ya.
Dulu kami punya pembicaraan yang, ya ini rahasia dapur tapi nggak apa-apa saya ceritain aja karena ini udah masa lalu ya. Dulu dia punya kesulitan untuk melupakan mantannya, sehingga saya mulai kasih dia pilihan. Kamu pilih mana? Pilih aku atau pilih mantan? Ya, karena saya sudah kesel karena dia masih punya hubungan dengan mantannya. Ya, waktu itu dia bilang, pilih saya. Ya, nah saya bilang hapus semua nomor-nomornya. Ya, karena biasanya perempuan ya. Ini perempuan ini saya nggak tahu ini semua apa enggak, tapi biasanya ketika sudah punya mantan itu masih punya mungkin semacam kardus di mana di situ ada fotonya ya, ada baju-baju dari dia. Ya, ada semua kenangan-kenangan dari dia yang saya nggak tahu untuk apa. Biasanya laki-laki nggak seperti itu. Nah, jadi dulu mantan saya, istri saya sekarang punya itu semua. Nah, suatu saat saya bilang gini, ayo dibakar semua, dibuang semua. Tetapi hapus nomornya. Waktu saya bilang hapus nomornya, ternyata dia bilang gini, nomornya udah aku hafal katanya. Saudara, akhirnya saya, ya sudahlah kalau udah hafal mau gimana, kan nggak mungkin dibakar otaknya kan begitu. Nah saudara, singkat cerita, ya sudah berlalu lah. Akhirnya kami, ya buktinya kami menikah sampai sekarang. Artinya itu cuma cerita aja, contoh aja. Nah, artinya step yang pertama adalah semua yang namanya daging disalibkan seperti kita, benar-benar menghapus jejak mantan. Memang susah kadang-kadang. Hidup yang lama itu seperti itu, hidup penuh dosa itu seperti itu, seperti kita punya mantan. Gak gampang lupanya, banyak kenangannya. Tetapi cara yang pertama adalah kamu harus berusaha untuk nyalipin dia. Bagaimana caranya? Ya tadi, bakar, buang, ya, lupakan yang lalu. Nah, tapi jangan berhenti di step nomor 1, step nomor 2, hanya 2 langkah aja ya. Kita mulai dating dengan yang baru, saya bilang tadi, cari yang baru. Dating, mulai pacaran dengan Roh Kudus, bangun bina hubungan dengan dia, jalan dengan dia, kencan dengan dia, ngobrol dengan dia. Jadi ada orang-orang yang cuman bakar, cuman buang, saya udah nggak hidup yang lama segala macam, tapi nggak ada hubungan dengan yang baru, percuma. Kita harus tegas dengan hidup kekristenan kita. Jadi kalau kita sudah milih baru, kita sudah dibaptis, terima Yesus, ayolah pacaran dengan Tuhan. Saya nemukan ada banyak orang Kristen nggak punya hubungan dengan Tuhan secara personal. Saya mau katakan hari Minggu saja kita nggak cukup dengar firman Tuhan. Hari Minggu saja kita nggak cukup hanya doa di sini. Kita harus punya hubungan tiap-tiap hari. Sama seperti orang pacaran. Orang pacaran bukan cuma seminggu sekali berhubungan. Oke, anggaplah seminggu sekali kita kencan, kita dating, kita ketemuan, kita makan bersama. Tapi kan tiap hari kita chatan. Makanya kenapa saudara, ini gambaran yang sangat bagus. Ketika saya dapat ini, wah, saya siapin ini, saudara, Roh Kudus kasih gambaran ini. Ya. Jadi tadi ibarat pacaran, jangan cuman kita buang, bakar fotonya, ya udah. Oke. Wah, dibuangin semua kenangan-kenangan, sudah. Tapi nggak juga cari yang baru. Kalaupun nggak ada yang baru, nanti dibanding-bandingin dengan yang lama. Nggak serius sama yang baru. Yang lama sudah move on, Anda nggak. Sama dengan saudara, iblis juga begitu, akan tarik kita kepada manusia yang lama terus. Nah, kita lihat dalam Efesus 4 ayat 22-24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus, perhatikan nih, menanggalkan manusia yang lama. Tanggalkan. Lupain mantannya. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jelas ujungnya adalah kebinasaan. Semua daging itu ujungnya kebinasaan. Ingat saya pernah ajarkan tentang jalan lebar dan jalan sempit. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Kita nggak akan pernah bisa dibaharui kalau kita nggak tanggalkan yang lama. Kalau kita ibarat pakai baju, kita nggak copot baju lama, nggak mungkin ada baju baru. Masa didobel? Dan mengenakan manusia baru. Jadi tanggalkan lama, kenakan yang baru, lupakan mantan, mulai dating sama yang baru. Itu caranya teman-teman. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi tanggalkan yang lama, kenakan yang baru. Itu caranya. Sebuah ilustrasi saudara. Kalau ibarat
mantan kita di sebelah sana, saya ngadep sana nih, yang baru di sebelah sini, waktu kita fokus sama yang baru, walaupun jalannya pelan-pelan, ya, pelan-pelan, saya nggak bisa contohin karena kameranya nggak bisa ngikut saudara. Pelan-pelan saya jalan, lama-lama tanpa kita sadari, kita udah jauh dari si mantan. Jadi waktu kita mulai berhubungan dengan Tuhan, ya, jadi cara gampang loh cara ngelupain mantan. Fokus aja sama yang baru. Dan pelan-pelan bangun hubungan dengan dia, mulai kenalin dia, ngobrol dengan dia. Ya, lama-lama kita peka dengan dia. Kita tahu kesukaannya, kita intim sama dia, lama-lama tanpa kita sadari, kita udah jauh dari mantan. Padahal pelan-pelan, day by day. Saya tahu yang namanya perubahan juga pelan-pelan. Waktu kita beralih kepada Tuhan, waktu kita sungguh-sungguh mengikuti dia, sungguh-sungguh ada dalam dia, sungguh-sungguh intim dengan dia, orang tersebut pasti berubah. Karena ingat, manusia lama sudah ditanggalkan. Tanpa kita sadari, mantan sudah jauh. Itu caranya. Nah, apa yang Roh lakukan waktu kita mulai dating dengan dia, kita intim dengan dia? Ini 2 ayat terakhir. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan. Pertama, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi pertama, waktu kita dating dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan mengajarkan segala sesuatu. Dan bukan cuma ngajar, dia ingetin. Makanya gini, kalau Roh Kudus tugasnya ngajarin, harusnya orang percaya, murid Tuhan suka belajar. Kalau sampai kita jadi orang percaya nggak suka belajar, tanda tanya, engkau murid siapa? Nah, kenapa Roh Kudus perlu ngajar? Ngajar itu menurut saya merubah cara berpikir. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang nggak bisa jadi bisa. Nah, kenapa? Saudara kalau ingat apa yang diajarkan Ibu Yosi minggu lalu, pikiran melahirkan perasaan, perasaan melahirkan tindakan, dan tindakan melahirkan kebiasaan. Jadi kenapa kita perlu diajar, kenapa kita perlu diingatkan? Karena pusatnya di pikiran perubahan hidup itu. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pembaharuan budi artinya transformasi pikiran dalam bahasa aslinya. Jadi waktu kita bergaul dengan Roh Kudus, maka yang terjadi, Roh Kudus akan perbaharui cara kita berpikir hari demi hari. Pergaulan kita tadi, makanya gini, saya percaya bahwa keintiman akan menghasilkan kemiripan. Lihat aja orang yang suka gaul sama seseorang, orang itu akan mirip lama-lama. Karena mereka ngobrol, cara berpikirnya mulai berubah, ya kan? Cara jalannya mulai berubah, tapi semua itu akan merubah caranya berpikir. Nah, jadi saudara, saya simpulkan sebagai penutup, saya nggak panjang. Waktu kita belajar untuk kendalikan diri, kita mesti bergaul dengan Roh Kudus, karena yang namanya pengendalian diri salah satu buah dari Roh Kudus, dan buah adalah hasil daripada keintiman. Nah, ketika kita intim, bagaimana cara Roh Kudus bawa kita? Kita akan dibawa untuk melakukan 2 hal. Pertama, kita harus belajar menyalibkan daging. Bagaimana cara? Seperti tadi, ngelupain mantan, ya. Nggak sampai di situ. Step yang kedua, poin yang kedua, setelah kita belajar melupakan, ya, kita bakar semuanya, kita buang semuanya. Jangan lupa gaul, dating dengan yang baru, dengan Roh Kudus. Waktu kita gaul dengan Roh Kudus, maka apa yang Roh Kudus lakukan? Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Kita akan makin lama mirip dengan dia, dimulai dari cara kita berpikir. Nah, ini saya mau sampaikan hari ini. Saya berharap kita terus belajar sama-sama, ya. Saya berharap ada buah yang baru, buah pengendalian diri dalam bulan ini. Ya, makanya kenapa kita di home, di komunitas, diulang lagi firman Tuhan, diingatkan lagi, ditantang cara berpikirnya, diajak untuk berubah. Tujuan cuma satu, supaya kita makin hari makin serupa dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini Bapak. Kami berterima kasih buat campur tangan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Aku tahu Roh Kudus tidak akan pernah selesai. Roh Kudus akan bawa kami belajar lebih lagi, untuk sampai saatnya kami serupa seperti Kristus. Kami bisa mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Tuhan,
Hamba berdoa, Tuhan bawa kami lebih lagi Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Kau tiap-tiap hari. Bawalah kami, ajarlah kami sungguh-sungguh untuk melupakan semua mantan-mantan kami secara dunia, keinginan daging kami Tuhan. Kami tahu sejak kami menjadi milik Tuhan, hidup kami sudah berubah. Hidup kami bersama dengan Kristus. Meteraikan apa yang kami dengar hari ini Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami mau pulang, biarlah Tuhan memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada, semua yang mendengarkan Tuhan, yang ikut beribadah bersama-sama. Mari kita buka kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Ibadah sudah selesai. God bless you.